kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada kawan-kawan yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Regi Ramadhani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, program studi Ekonomi Syariah. Jadi, perlu kawan-kawan ketahui, dibuatnya video ini guna memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azahra, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perekonomian Indonesia, yang mana pembahasan tersebut akan diruntut atau dikaitkan dengan materi pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, seperti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, redenominasi mata uang dan stabilitas ekonomi, penerapan dinar dan dirham, pengaruh COVID-19 terhadap kebijakan moneter di Indonesia, perang dagang Amerika Serikat Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia, perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi, bencana dunia, dan revisi postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2020, peran zakat dalam perekonomian umat, serta kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup. Pada dasarnya, kesembilan pembahasan atau kebijakan-kebijakan tersebut memiliki perkara yang serupa. Ketidaksetujuan dan ketidakkesepakatan merupakan perkara utama dalam hal pelaksanaannya. Bahwasanya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai tekanan terhadap orang-orang yang tidak berada pada pembuatan kebijakan tersebut. Dalam hal ini dapat disebutkan sebagai masyarakat menengah ke bawah. Namun tidak jarang masih terdapat banyak kebijakan yang menimbulkan kebermanfaatan atas kehidupan bermasyarakat. Jadi pada dasarnya setiap kebijakan itu tergantung pada perspektif atau keadaan setiap orang pada saat kebijakan tersebut dilangsungkan. Kira-kira seperti itu yang dapat dilihat di lapangan. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai pembahasan atau kebijakan-kebijakan yang telah dilangsungkan pada saat perkuliahan sebelumnya secara lebih sederhana. Serta akan dilanjutkan dengan analisa gambaran perekonomian masa depan Indonesia. Jadi untuk kawan-kawan tetap menonton video ini sampai habis karena akan ada hal yang tak terduga di setiap menitnya. 1. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada kebijakan ini dijelaskan bahwasanya kasus yang paling utama adalah mengenai kemiskinan dan pengangguran. Adanya hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna menanggulanginya, yaitu berupa bantuan sosial, membuka lapangan pekerjaan, serta pelatihan-pelatihan seperti kartu prakerja. Permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut yaitu pendistribusian dari bantuan sosial yang tidak merata dan kadang tidak tepat sasaran. Lapangan pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan kemampuan, serta pelatihan dalam kartu prakerja yang dinilai tidak efektif di masa pandemi ini. 2. Redenominasi mata uang dan stabilitas ekonomi. Bank Indonesia selaku bank sentral telah memiliki wacana kebijakan mengenai redenominasi uang tersebut. Hal ini dilakukan guna menghilangkan kesan bahwa nilai nominal uang yang terlalu besar seolah-olah mencerminkan bahwa pada masa lalu suatu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau pernah mengalami kondisi fundamental ekonomi yang kurang baik, serta pastinya untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dalam jangka yang panjang. Namun, tentu saja dalam kasus redenominasi ini masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi, terutama seperti memerlukan waktu yang banyak serta harus menunggu kestabilan perekonomian di Indonesia, yang mana saat ini dapat dikatakan perekonomian Indonesia sangat tidak stabil, mengingat pula pada saat ini sedang diterpa pandemi yang menyebabkan kelemahan di berbagai sektor pada perekonomian. 3. Penerapan dinar dan dirham pada suatu negara. Pada dasarnya, jika melihat ke belakang, dinar dan dirham adalah mata uang yang memiliki nilai stabil, karena dinar dan dirham memiliki keunggulan dibandingkan uang kertas, seperti nilainya cenderung stabil tersebut, tidak bergantung pada mata uang yang lain dan juga bisa dikatakan anti-inflasi. Di Indonesia sendiri, saat ini belum terdapat kebijakan yang pasti mengenai hal tersebut, karena dalam kasusnya yang paling utama yaitu dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Dinar dan dirham dikatakan sebagai salah satu dalih atau alasan untuk pembentukan negara Islam yang diinginkan beberapa golongan. 4. Pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Kasus yang terjadi akibat COVID-19 ini adalah PHK. Perusahaan-perusahaan melakukan PHK pada karyawannya akibat sangat sulit dalam segi finansial, pemasukan kian hari kian sedikit.
Akibat PHK tersebut, maka tercipta banyak pengangguran, dan hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan moneter. Jadi, dengan adanya hal tersebut, maka Bank Indonesia selaku pemegang kendali penuh kebijakan moneter mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat membantu, seperti kebijakan triple intervention, baik melalui spot, domestic non-deliverable forward, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Lalu memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19, seperti penggunaan pembayaran non-tunai, mendukung penyaluran dana non-tunai, program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial PKH, BPNT, Kartu Prakerja, KIP Kuliah, dan sebagainya. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, justru masih banyak menuai permasalahan dari kalangan masyarakat. Masalah utama misalnya, pembayaran uang tunai. Tidak semua orang memiliki akses terhadapnya. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut, dapat membantu perekonomian Indonesia, itu pastinya. Dan sedikit meringankan beban masyarakat. Hal ini terbukti loh, perekonomian Indonesia tidak terjun bebas pada saat pandemi ini. 5. Perang dagang Amerika Serikat Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat Tiongkok merupakan kasus yang membuat perekonomian di dunia goyah. Tak terkecuali Indonesia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan adanya hal tersebut adalah pemberian intensif, yaitu keringanan pajak, pemangkasan kepabeanan, dan kemudahan investasi. Pemberian intensif dimaksudkan untuk memperkuat industri dalam negeri agar dapat memproduksi produk dengan kualitas ekspor yang lebih tinggi, sehingga walaupun tidak dipasarkan pada Amerika Serikat dan Tiongkok, produk tersebut dapat diekspor ke negara lain. Namun dari berbagai kebijakan tersebut masih terdapat berbagai permasalahan yang tidak dapat dihindari. Perang dagang yang terjadi dapat makin mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor dan membuat pendapatan negara menurun, serta pajak yang dikeluarkan pun semakin bertambah. Namun, kabar baiknya, ada kebijakan tersebut malah membuat perekonomian Indonesia stabil dan dapat diatasi dengan baik. 6. Perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Dilakukannya perdagangan luar negeri agar setiap negara yang memberlakukannya mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut diraih karena perbedaan harga setiap barang dari masing-masing negara. Di Indonesia, perdagangan luar negeri mendapatkan perlindungan atau proteksi dari pemerintah guna melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang dari persaingan yang tidak adil. Hal ini diterapkan dengan kebijakan tarif, kuota, subsidi, pembatasan ekspor dan impor, serta sebagainya. Kebijakan yang diberlakukan tersebut adalah tepat karena dengan kebijakan tersebut, gelombang ekonomi Indonesia berjalan dengan stabil. Namun, pastinya dari kegiatan tersebut masih menimbulkan suatu permasalahan. Banyak pihak yang tidak setuju adanya pembatasan impor. Apabila produk Indonesia membutuhkan bahan baku yang belum dapat disediakan dalam negeri, maka pemerintah juga akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang tersebut. 7. Bencana dunia dan revisi postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2020. Bencana dunia pada dasarnya memang banyak menghambat berbagai kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan. Saya ambil contoh dari pembahasan pada perkuliahan sebelumnya, yaitu COVID-19. Seperti yang diketahui, akibat adanya COVID-19 ini, banyak sekali hal-hal yang dibuatnya menanggung beban. Banyak sekali sektor-sektor yang terkena dampaknya, baik dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Hingga APBN terus-menerus dipangkas agar tidak terjadi ketimpangan dari berbagai hal, seperti perpajakan, tarif listrik, BBM, pendistribusian ke daerah, dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan, seperti misalnya perubahan postur yang mencakup seluruh indikator dalam anggaran negara, mulai dari pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. APBN dapat menjadi instrumen yang fleksibel dan efektif menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, namun tetap kredibel dan andal untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Peran zakat dalam perekonomian umat. Salah satu kebijakan pemerintah akan zakat yaitu kebijakan pemotongan gaji PNS Muslim untuk wajib zakat sebesar 2,5%. Banyak sekali pihak yang terbantu akibat hal tersebut. Misalnya, zakat diberikan langsung kepada fakir miskin, mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan, lalu membangun prasarana ibadah serta pendidikan dakwah Islam serta sebagainya. Namun, pastinya masih terdapat masalah utama dalam hal zakat bagi perekonomian umat, yaitu kesadaran masyarakat yang kurang dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan. Bahwasanya, badan amil zakat yang dibentuk pemerintah masih jauh dari prinsip profesional. Masyarakat lebih percaya lembaga amil zakat yang dibentuk oleh non-pemerintahan. 9.
kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup. Indonesia menganut kebijakan ekonomi terbuka. Kasus yang terjadi di Indonesia terkait kebijakan ekonomi terbuka yaitu mengenai tenaga kerja asing yang mana terus-menerus masuk dalam sendi-sendi perekonomian, sehingga tenaga kerja dalam negeri perlahan-lahan mulai tergerus dan tergeser, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti dapat menyebabkan penyempitan lapangan pekerjaan bagi anak negeri. Kebijakan tersebut sangat tidak relevan loh dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, yang mana masih sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi, seperti yang saya katakan, bahwasanya akar permasalahan dari perekonomian Indonesia adalah dari segi kebijakannya. Yang mana dalam kebijakan tersebut banyak sekali dari elemen masyarakat yang merasa sangat dirugikan. Pada dasarnya pemerintah menerapkan kebijakan memang pastinya untuk kebaikan dalam tatanan kenegaraan. Namun tidak jarang sebuah kebijakan dibuat untuk kepentingan suatu oknum. Jika suatu kebijakan didukung oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia, maka tujuan dari ekonomi Indonesia akan selaras dengan kebijakan tersebut. Dalam artian, jika suatu kebijakan didukung penuh, maka tujuan agar ekonomi bertumbuh dan berkembang akan tepat sasaran. Sama halnya dengan adanya positif dan negatif pada suatu kebijakan. Kebijakan dibuat tidak semata-mata hanya sebuah kebijakan belaka. Pasti terdapat berbagai kajian sebelumnya. Akan tetapi, mengapa kebijakan memiliki suatu hal yang negatif? Karena kebijakan tidak akan dapat dijalankan kepada setiap orang yang tidak dapat menyentuh kebijakan tersebut, atau kebijakan tersebut memberatkan. Maka dengan begitu hal negatif akan muncul. Berbagai pemberontakan terhadap kebijakan tersebut atau bahkan terhadap pemerintah selaku pengkajinya akan terjadi. Lalu kebijakan akan berdampak positif apabila tadi dapat diterima dengan baik walaupun sangat berat dijalankan. Jika dengan lapang hati menerimanya demi kemaslahatan seluruh penduduk, maka hal tersebut justru dapat membangun perekonomian dengan perlahan-lahan. Jadi di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan masih dapat tumbuh dan berkembang. Itu dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri. Bahwasanya setelah saya telusuri, pemerintah pun optimis terhadap pertumbuhan ekonomi yang memang diproyeksikan akan meningkat sebesar 5% berkat adanya investasi ini. Perekonomian Indonesia ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dan berkualitas jika mampu memanfaatkan momentum stabilitas yang ada dengan tepat. Melihat kebijakan-kebijakan yang saya bahas sebelumnya, semua itu memiliki perannya masing-masing dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masa depan. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang saya paparkan sebelumnya merupakan komponen-komponen utama pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di masa depan, asalkan terlaksana dengan baik dan benar. Di samping kebijakan-kebijakan yang saya jelaskan tersebut, akan banyak sekali peran pemuda dalam mengembangkan ekonomi kreatif, lalu mulai tumbuh berbagai UMKM yang mana juga dapat menopang kehidupan perekonomian Indonesia ke depannya. Kemudian, Indonesia pun mulai digadang-gadangkan oleh negara lain akan menjadi negara yang mengambil banyak peran pada perekonomian dunia pada masa mendatang. Saya di sini sangat optimis mengenai kemajuan ekonomi masa mendatang melalui sedikit gambaran-gambaran tersebut. Namun berbanding terbalik, jika pemerintah tidak dapat melihat peluang yang ada, maka hal tersebut akan membuat perekonomian Indonesia jalan di tempat atau bahkan secara perlahan dapat menurun. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya suatu saat nanti perekonomian Indonesia akan berjalan selaras dengan keinginan masyarakat, yaitu berjalan dan berkemajuan. Hal tersebut pastinya didukung dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian menitik beratkan pada kebijakan, bahwasanya kebijakan akan selaras dengan tujuannya apabila diterapkan dengan semestinya dan mendapat dukungan dari berbagai pihak tanpa harus mengambil keuntungan dari suatu kebijakan itu. Maka dengan begitu, insya Allah perekonomian Indonesia akan terus maju dan saya yakini itu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.